Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Setia Haji. Jadi di video ini kali ini saya ingin membahas grup set part-part apa aja yang harus dibeli ketika kalian mau mengupgrade sepeda lipat. Dan untuk pemula supaya belinya itu nggak salah beli, kepake pas dengan sepedanya. Jadi nggak buang-buang dana juga ya, gitu ya. Ya jadi kalau sepeda standar ini hub, ini namanya hub ya, atau tromol. Tromolnya itu masih ulir, sprocket. Kalau ini gear belakang itu namanya sprocket. Sprocketnya juga masih ulir. Jadi kalau misalkan mau upgrade speed, ada tuh kan misalkan orang berapa speed sepedanya? 9 speed. Nah, itu kalau sepeda udah di atas 9 speed, di atas 8 speed, 9, 10, 11 itu pasti sprocketnya itu udah modelnya tuh slop. Jadi slop itu tinggal masukin. Kalau misalnya ulir itu masukin harus diputar dulu gini. Nah, itu udah slop. Nah, jadi kalau misalkan mau upgrade di atas 8 speed harus ganti hubnya juga, harus ganti sprocketnya, dan paling nggak ganti shifternya. Ini shifter ini masih standar semua gitu ya. Dan ini contoh sepeda yang udah upgrade speed ke 2 kali 9 speed. Artinya di sini 2 speed, di belakang itu 9 speed. Nah, di sini hubnya dia sudah slop. Ini sprocketnya juga sudah slop. Jadi kalau mau upgrade ke 10 speed, ke 11 speed, itu tinggal ganti sprocketnya aja gitu. Nah, ini saya mau ngebahas. Nah, jadi ini contohnya. Kalian juga nggak bisa asal-asalan beli hub gitu ya. Pengennya hubnya yang slop nih, terus langsung aja beli hub tanpa mempertimbangkan apa aja yang harus masuk ke sepeda kalian. Nah, contohnya ini. Nah, ini panjang hub ini sama-sama hub slop, tapi panjangnya itu beda. Nah, karena ini ukuran untuk sepeda lipat, panjangnya itu 135 mm. Jadi kalau misalkan ini dipasang ke sana, ini akan sangat longgar. Tapi kalau misalkan ini dipasang ke sepeda itu, karena panjang armnya itu pas gitu ya. Tapi kalau ini, kalau kalian salah beli gitu, ini dipasang ke sana, itu paling enggak kalian harus ngebengkang yang belakang itu. Jadi harus dilebarin sedikit arm sepedanya baru masuk. Dan bengkang itu banyak resikonya, apalagi kalau misalkan bahannya alloy. Nah, kita tahu bahan alloy itu elastisnya itu rendah, jadi bisa saja dia retak atau gimana. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih V-brake, pengeremnya masih V-brake, beli yang V-brake aja, biasanya juga lebih murah. Yang V-brake dia nggak ada dudukan disnya. Kalau ini untuk disc brake, jadi di sini ada dudukan disc brake-nya. Dan kalian juga harus tahu nih, dia bisa apa enggak nih sampai 10 speed. Kalau untuk sprocket hubnya, kalau untuk hub 8 sampai 10 speed itu sama aja panjangnya segini. Tapi kalau misalnya untuk 11 ke 12 speed biasanya sprocketnya itu lebih panjang lagi. Jadi kalau misalkan kalian pakainya V-brake, sepeda-sepeda lama itu biasanya ukuran old belakangnya, biasanya sih kalau misalnya di toko-toko tuh ngambilnya old ya, old belakangnya itu 135. Kalau untuk sepeda-sepeda sekarang tuh biasanya tuh 145. Jadi bedanya tuh sekitar 10. Ya, jadi jangan sampai salah beli lagi gitu. Terus kalau misalkan kalian mau upgrade ke 9 speed, pastikan 3 komponen ini sama, yaitu sprocket, RD, dan shifternya itu juga harus 9 speed juga. Gitu ya. Dan ini juga untuk depannya. Kalau ini untuk depannya, ini panjangnya ini 142 untuk yang disc brake. Tapi kalau misalkan sepeda kalian masih V-brake seperti ini, dia itu biasanya ukurannya itu 74 mm. Ya bisa sih dipaksa, tapi tetap itu harus ngebengkang gitu ya. Nah, selanjutnya di sini. Selanjutnya rantai ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti ke 9 speed seperti ini, itu 9 speed. Nah, pastikan rantainya juga harus diganti. Rantainya ini 9 speed. Nah, ini kayak gini ya, masih dibungkus ya. Ini rantainya juga harus yang 9 speed. Jadi jangan sampai pakai 8 speed, pakai 10 speed
malah beli rantai yang 9 speed, atau kita asal beli aja rantai, bahkan malah belinya yang single, jadi kurang panjang, malah nanti buang-buang dana juga ya gitu. Terus di sini juga ada RD. Di sini yang kalian harus perhatikan juga RD. Jadi RD itu biasanya ada 3 macam ukuran. Ada yang long, medium, dan ada yang short. Jadi kayak sepeda ini, dia ini short pendek, artinya ketika dia pada maksimal, nah dianya seperti ini, tidak mentok sampai tanah. Kalau misalkan kita beli untuk 16 in, sepeda 16 in, tapi kita asal beli aja, malah nanti yang dikirim itu bisa medium atau bisa long. Jadi ketika RD nanti bekerja di crank yang paling besar gitu, di speed yang paling atas, nanti dia bisa saja malah mentok ke tanah. Ini malah akan merusak RD-nya itu. Jadi jangan asal beli, kalau bisa tentuin dulu kalian mau dipakai di sepeda apa. Kalau misalkan di sepeda 16 itu pakainya yang medium atau yang short. Tapi kalau bisa pakainya yang short aja untuk lebih aman. Nah, untuk di sepeda 20 itu medium atau long. Tapi kalau bisa pakai medium, atau di ukuran 22 itu bisa pakai long juga, medium juga bisa gitu. Ya ini kalau ini shifter. Ini shifter. Jadi kalau kalian misalnya udah upgrade speednya, sprocketnya udah diganti ke 9 speed, rantainya juga udah ganti ke 9 speed, RD-nya udah diganti ke 9 speed, pastikan juga shifternya sudah 9 speed. Nah gitu. Kalau misalkan RD sih nggak terlalu masalah. Kalau misalkan RD-nya 8 speed tapi mau dipakai ke 9 speed, asal shifternya juga 9 speed dan asal satu merek. Misalkan shifternya itu Shimano, RD-nya juga Shimano kayak ini ya. Kayak ini Claris sebenarnya kalau misalkan dari spesifikasinya ini untuk 8 speed, tapi karena pakai shifternya ini 9 speed, jadi dia bisa maksimal main sampai 9 speed ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, jangan sampai salah. Ini juga FD-nya 2 speed. Jadi kalau misalkan FD-nya 2 speed, jangan pakai crank yang triple. Ini triple nih. Nah, dia akan nanti ya kerjanya cuma main di 2 aja gini. Nah, pakainya yang double kayak begini. Shifternya juga pakai yang double. Ya, jadi gitu aja. Kalau misalkan kalian untuk mau upgrade kayak ini ya, kayak misalkan sepeda ini nih, sepeda yang ini saya mau upgrade ke 8 speed. Jadi saya itu udah mempersiapkan hub sprocket, kemungkinan besar FD-nya RD-nya nggak saya ganti, tapi nanti saya yang ganti ini adalah shifternya yang 8 speed. Oke, sekian tips dan saran dari saya tentang yang mau upgrade sepeda lipat, mau upgrade speednya. Itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.